Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita boleh berkumpul dan kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-111 dan pasalnya yang ke-112. Judulnya Hormat dan Cinta untuk Ibu Bapa. Barang siapa yang mau menurut Kristus dengan segenap hati, haruslah membiarkan dia tinggal dalam hati dan menjadikannya sebagai satu raja yang tinggi bertakhta dalam hati. Mereka yang mesti menampilkan rohnya dan tabiatnya dalam hidup mereka di dalam rumah tangga dan menunjukkan keramah tamahan dan kemurahan kepada semua orang yang mereka kenal. Banyak anak-anak yang mengaku mengetahui kebenaran, yang tidak memberikan hormat dan kasih sayang yang patut mereka berikan kepada ibu bapaknya, menunjukkan hanya sedikit cinta kepada bapak dan ibu, dan lalai dalam menghormati mereka itu dengan menunda melakukan segala kehendaknya, ataupun dalam usaha membuangkan kekhawatiran mereka. Banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen tidak mengetahui apakah artinya berilah hormat akan bapamu dan akan ibumu, dan dengan sendirinya akan mengetahui hanya sedikit arti daripada perkataan, supaya umurmu dilanjutkan dalam negeri yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Orang-orang muda kita mengaku termasuk di antara orang-orang yang memelihara hukum-hukum Tuhan, ya. Akan tetapi banyak dari antara kita yang melalaikan dan melanggar hukum yang kelima, sehingga berkat ini serta menghormati bapak dan ibu tidak dapat digenapkan kepada mereka, kecuali mereka bertobat dari dosanya dan membarui segala kelakuan dan tabiat mereka melalui rahmat Kristus. Mereka itu tidak akan pernah masuk ke dalam dunia yang baru di atas mana mereka boleh hidup sampai selama-lamanya. Semua orang yang tidak menghormati dan cinta ibu bapaknya tidak akan menaruh hormat dan cinta kepada Tuhan. Ya, semua orang yang kalah dalam ujian, yang lalai untuk memberi hormat kepada ibu bapaknya, yang takut kepada Tuhan, juga lalai menuruti Tuhan, dan oleh karena itu tidak dapat mengharap masuk kelak ke dalam tanah perjanjian itu. Ya, jadi sangat penting kita untuk menghormati ibu bapak kita di dunia ini. Mereka adalah wakil daripada Tuhan. Ya, baiklah kita mempunyai rasa hormat, ya, karena mereka sudah membesarkan kita. Ya, dan kita patut, ya, menjaga mereka. Ya, kita patut mengasihi mereka, sebab kalau kita sudah mengasihi orang tua, maka kita pun akan lebih mengasihi Tuhan kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Orang-orang muda sekarang sedang menentukan nasib mereka yang kekal, ya. Dan saya mau berseru kepadamu supaya mempertimbangkan hukum yang kepadanya Tuhan telah menambahkan satu perjanjian, supaya umurmu dilanjutkan dalam negeri yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Hai anak-anak, apakah engkau menginginkan hidup yang kekal? Kalau begitu, hormatilah ibu bapamu. Kalau engkau telah berdosa oleh sebab tidak menunjukkan cinta dan penurutan, mulailah sekarang menebus yang sudah lalu itu. Engkau tidak mampu menurut jalan yang lain, karena hal itu berarti hilangnya hidup yang kekal bagimu. Penyelidik hati itu mengetahui bagaimana sikapmu terhadap ibu bapamu, karena ialah yang menimbang tabiat batin dalam neraca keemasan yang di dalam keabas surga. Wahai, akuilah kelalaianmu terhadap ibu bapamu, akuilah kekurang pedulianmu terhadap mereka itu, serta perasaan bencimu terhadap hukum Tuhan yang suci. Hati ibu bapamu sudah tertarik dengan belas kasihan kepadamu, dan dapatkah engkau mengembalikan cinta itu dengan sikap tidak berterima kasih? Mereka cinta akan jiwamu dan ingin supaya engkau selamat. Akan tetapi bukankah engkau sudah seringkali menghinakan nasihat mereka dan melakukan kehendakmu sendiri jalanmu sendiri?
Bukankah engkau sudah menurut pikiran dirimu sendiri, sedangkan engkau mengetahui bahwa tindakan degil yang begitu tidak berkenan kepada Tuhan, banyak ibu bapa sudah meninggal dunia dengan hati hancur, oleh karena kurang berterima kasih, kurang hormat yang ditunjukkan kepadanya oleh anak-anaknya. Ya, jadi sudah sangat jelas sekali ya bacaan kita pada saat ini, di mana kita ditegur, masing-masing kita ditegur ya untuk selalu ya memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, khususnya kepada Tuhan kita yang kita sembah. Ya, karena Tuhan mengetahui setiap isi hati daripada setiap anak-anaknya, dan Dia akan menimbang tabiat batin dalam neraca keemasan yang di dalam Ka'bah surga. Ya, apakah kita didapatkan ringan atau sebaliknya? Untuk itu biarlah kita renungkan ini ya, dan kita sampaikan ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan belum terlambat ya. Baiklah, pada saat kita mendengarkan nasihat ini, baiklah kita boleh merubah ya, kita boleh datang lebih dekat kepada Tuhan. Satu berkat dalam rumah tangga. Tuhan berkata kepada orang-orang muda, "Hai anakku, serahkanlah hatimu kepadaku." Juru selamat dunia suka supaya anak-anak dan orang-orang muda menyerahkan hati mereka kepadanya. Adalah mungkin kelak ada satu tentara anak-anak yang besar kelak terdapat setia kepada Tuhan. Karena mereka itu berjalan dalam terang sebagaimana Kristus berada dalam terang itu. Mereka itu akan mencintai Tuhan dan mereka itu suka menyenangkan Dia. Mereka tidak akan gusar kalau ditegur, melainkan akan menyukakan hati ibu dan bapa dengan lemah lembutnya. Ya, kesabarannya melakukan segala sesuatu yang dapat dikerjakannya dalam membantu memikul segala beban kehidupan sehari-hari. Sepanjang masa kanak-kanak dan waktu muda mereka itu akan terdapat sebagai murid-murid Tuhan yang setia. Ya, jadi sangat indah sekali nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan biarlah kita boleh menjadi satu berkat orang-orang muda ya, untuk berjalan dalam terang Tuhan. Karena itulah yang Dia rindukan. Ya, begitu pula Nyonya White menuliskan nasihat ini. Ya, dia tuliskan dengan penuh rasa kepeduliannya bagi masing-masing kita. Ya, sehingga dia terus mengamarkan kita. Ya, pada saat dia mengamarkan kita, ya baiklah kita mempunyai respon ya untuk berubah, untuk mau diubahkan. Ya. Hai anak-anak dan orang-orang muda, pada waktu mudamu engkau dapat menjadi satu berkat dalam rumah tangga. Alangkah sedihnya melihat anak-anak dari ibu bapa yang takut kepada Tuhan bertabiat liar dan tidak mau menurut. Tidak berterima kasih dan berkepala batu, yang penuh ketetapan hati hendak mengikut kemauan hatinya sendiri. Dengan tidak peduli kesusahan dan duka cita yang diakibatkannya kepada ibu bapanya. Setan sangat senang sekali memerintahkan hati anak-anak, dan dia diizinkan, ia akan mengilhami mereka itu dengan rohnya yang penuh kebencian itu. Ya, jadi jangan sampai kita dimasukkan oleh roh-roh si jahat itu, di mana kita ditumbuhkan kebencian di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga dia akan menarik kita jauh daripada Tuhan. Ya, untuk itu biarlah kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan akan hati kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan setanlah yang mencobai anak-anak itu sementara mereka tinggal di dalam dosanya. Ya, dan tetap tidak mau menurut, dan mereka memutuskan akan diri mereka sendiri dari segala pengharapan akan keselamatan, dan menikam seperti dengan satu pedang yang tajam. Hati bapa dan ibu yang takut terhadap Tuhan, yang kelak menjadi bongkok dibebani duka cita oleh karena anak-anaknya tidak mau bertobat dan pemberontakannya terhadap Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi bagian daripada pekerjaan iblis itu. Ya, karena dia sangat jahat sekali.
Ya, karena Dia ingin supaya manusia tidak selamat. Ya, oleh karena pemberontakannya, ya, oleh karena keras kepalanya, oleh karena keinginan hatinya, maka dia jatuh. Ya. Hai anak-anak dan orang muda, saya berseru kepadamu atas nama Yesus, supaya engkau berjalan dalam terang. Serahkanlah kemauan hatimu kepada kehendak Tuhan. Ya, kalau orang jahat membujuk engkau, jangan turut dengan dia. Ya, turutlah jalan Tuhan, karena engkau tidak akan mendapat perdamaian dan pelanggaran. Karena perbuatan yang jahat akan mendatangkan nama jelek atas ibu bapamu dan mendatangkan celaan atas agama Kristus. Ingatlah bahwa hidupmu itu dicatat dalam buku-buku surga untuk dibukakan kelak di hadapan penghuni semesta alam yang berkumpul di sana. Cobalah pikir, bagaimana malunya, bagaimana besar penyesalan hatimu kelak kalau engkau mendapat nasib jelek dengan kehilangan hidup yang kekal. Balikkanlah dirimu kepada pengajaranku, bahwasanya aku akan mencurahkan rohku kepadamu dengan limpahnya dan memberitahu perkataanku kepadamu. Maka pada masa itu mereka akan berseru-seru kepadaku. Sentosa. Ya, mereka akan berseru-seru kepadaku. Barang siapa yang mendengar akan daku, ia akan duduk dengan sentosa, dan ia pun akan senang daripada takut akan celaan. Dengarkanlah ajaran Kristus, hendaklah kamu berjalan selagi kamu masih di terang, supaya jangan kamu berada dalam kegelapan. Ya, jadi kembali lagi, ya, cobalah pikir bagaimana malunya. Ya, bagaimana besar penyesalan hati kita bila mana ya kita didapatkan pada saat penghakiman itu kita tidak layak untuk mendapat hidup yang kekal. Ya, betapa sedihnya hati kita dan hati daripada ibu bapa kita. Ya, mendengar kita tidak menerima akan hidup kekal itu. Ya. Dan disinilah sudah terlambat untuk kita menyesali semuanya. Ya, baiklah pada saat kita masih berada di dunia ini, ya, kita boleh menunjukkan akan kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Biarlah kita turut akan jalan Tuhan, karena karena bila mana kita tidak menurut jalan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan perdamaian. Ya. Karena perbuatan yang jahat itu akan mendatangkan nama yang jelek bagi kita dan bagi keluarga kita. Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan ya akan mengatakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Biarlah itu akan menjadi perkataan Tuhan bagi masing-masing pribadi kita. Ya. Dan tunjukkanlah ya rasa hormat kita kepada Tuhan, ya, sehingga kita boleh layak untuk menerima akan kerajaan yang akan datang itu. Ya, di sini bila mana kita berjalan di dalam terang, ya, kita boleh serahkan kemauan hati kita kepada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang dapat menunjukkan ya hal yang terbaik di dalam kehidupan kita, langkah yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita ambil, biarlah Tuhan yang dapat menunjukkannya. Ya, jadi hendaklah kamu berjalan selagi kamu berada di terang ini, ya, supaya kamu jangan berada di alam kegelapan nantinya. Ya, biarlah kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, khususnya bagi para orang-orang muda, ya, sehingga kita boleh didapatkan setia pada akhirnya. Ya, jangan sampai kita dikelabui oleh hal-hal duniawi, ya, dengan bersenang-senang, dengan menyia-nyiakan waktu kita, ya, dengan melakukan hal-hal yang sesuka hati kita. Ya, biarlah kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya, saya ingin menjadi pelayanmu. Ya, tunjukkanlah kepada saya, ya.
Karena itulah yang harus kita lakukan. Tidak ada hal yang lain yang harus dilakukan. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, ya, dengan segala penyesalan kita, sehingga Tuhan yang akan mengubahkan kita. Dan itu akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Karena di ujung jalan sana, ya, kita akan melihat, ya, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun akan banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi, tapi kita akan hadapi itu dengan suatu sukacita, ya. Maka semuanya itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Dan jangan lupa terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita untuk hari ini, ya, untuk menyerahkan seluruh jiwa kita kepadanya, dan biarlah Tuhan yang menuntun kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.